Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrianto dari kelas 6A Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Tujuan saya mempresentasikan kepemimpinan adalah untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Apa itu kepemimpinan? Menurut para ahli, Griffin dan Ebert, kepemimpinan atau leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Lindsay dan Patrick dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. 3. Peterson et al. Bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan menekankan pada urusan perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen adalah pengkoordinasian dan mengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. 10 keterampilan untuk seorang pemimpin yang sukses. 1. Tentukan visi Anda. 2. Jelaskan visi Anda. 3. Kenali gaya kepemimpinan Anda. 4. Bedakan kepemimpinan dengan manajemen. 5. Pelajari dan taati aturan. 6. Jaga kepercayaan kolega Anda. 7. Pahami aturan kekuasaan. 8. Bertindaklah seperti seorang pemimpin. 9. Kaderisasi kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah jaga keseimbangan hidup Anda. Peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan terkait dengan fungsi penggerakan dalam manajemen, termasuk motivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. 1. Apakah saya telah memanfaatkan seluruh potensi saya untuk memberikan dorongan, serta mengatasi kelemahan dan kesalahan? 2. Apakah perbuatan saya telah membuat bawahan saya mengikuti? 3. Apakah saya secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter dan juga sopan santun? Gaya kepemimpinan. Gaya otokratik adalah memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. 2. Gaya demokratik adalah meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. 3. Gaya bebas terkendali adalah memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Notasi gaya kepemimpinan. Yang pertama, telling, directing, dan structuring. Kedua, selling, problem solving, and coaching. 3. Participating, developing, atau encouraging. Keempat, delegating, telling, directing, atau structuring. Pemimpin senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi jelas dan mengawasi secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Contohnya, 1. Orang yang baru mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. 2. Orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. 3. Orang yang kurang pede. 4. Orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Selling, problem solving, and coaching. Pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan.
Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. Contohnya, satu, orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. Dua, orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. Tiga, orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang keempat adalah orang yang mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dapat bekerja dengan lebih baik. Participating atau developing atau encouraging. Gaya kepemimpinan ini adalah kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Contohnya, satu, orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagai sebagian besar pekerja. Dua, orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dan kemampuannya masih harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Delegating. Pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Orang ini mempunyai motivasi rasa percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan tugas. Dua, orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai untuk mengerjakan tugas. Tiga, orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. 4. Dan yang terakhir, orang yang kinerjanya di atas rata-rata para pekerja pada umumnya. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan antara lain. 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Syarat kepemimpinan yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun yang melebihi dari anggota biasa. Kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.